transformasional. Transaksional itu ketika mereka kelas 10 transaksional, ya. Kalau misalnya mereka melanggar, saya hukum. Transaksional, transaksinya gimana? Gitu kan? Di awal sudah kita sebutkan. Kamu tidak boleh membantah, hanya bilang siap, siap, dan siap. Dongkol ya biarin aja, gitu kan. Kenapa? Marah biarin aja, sedih biarin aja, gitu kan. Transaksional aja gitu. Artinya dengan perasaan-perasaan seperti itu, mereka akan belajar meregulasi diri. Nggak ada yang mereka bisa minta pertolongan. Selama 3 bulan mereka nggak boleh ketemu orang tua, nggak boleh ketemu siapapun, kecuali mereka yang ada di dalam di dalam lingkup sekolah. Pada siapa dia mau menangis? Pada temannya, sama temannya juga merasakan yang sama gitu. Pada pembina, malah dapat lebih banyak hukuman gitu kan. Apa yang dia apa yang kemudian dia lakukan? Ya dia meregulasi diri, mencoba untuk mengatasi perasaan-perasaannya. Ya. Nah, itu yang kami lakukan di sana, transaksional. Nah, ketika dia mencoba untuk mengatasi perasaan-perasaannya dengan proses berpikirnya. Nah, itu kan berkembang sudah ya, kognitifnya menuju ke arah yang direncanakan ya. Kalau sudah operasional formal itu kan dia sudah bisa membuat satu pembenaran atau membuat satu upaya-upaya untuk menyamankan dirinya dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Ya. Saya bilang pada mereka, kalau kalian semakin berpikir negatif, semakin sengsara kalian. Tapi kalau kalian mencoba kemudian membalik apa yang kalian alami itu dengan pikiran-pikiran yang positif, coba kalian lihat tubuh postur dari kakak-kakakmu. Memangnya gampang dapat postur seperti itu. Mereka juga berlelah-lelah, bersakit-sakit, bercapek-capek, bermandi keringat seperti kalian sekarang. Daripada kalian mikir yang negatif, ngapain lagi saya masuk sekolah ini, ngapain lagi saya dulu berjuang untuk bisa masuk, dan kamu menyesali apa yang kemudian kamu putuskan sendiri, dan akan semakin membuat kalian lebih menyesal, lebih sakit menjalani kehidupan di sini. Kenapa tidak membalik pikiran itu menjadi pikiran yang lebih positif? Nah, itu kami sampaikan pada proses Santi Aji. Nah, di situ kan apapun yang dia rasakan, karena tidak ada orang yang ngelus-ngelus seperti kalau di rumah misalnya, ma tadi lo, misalnya nih ya anak Rifki, ma tadi lo aku diginkan, sudah dielus-elus anak, sudah, enggak apa-apa ya nak, terima aja gitu sambil dielus-elus. Anak bukannya semakin kuat gitu kan, bisa jadi dia semakin lemah. Setiap kali dia merasakan sesuatu, dia butuh penguatan dari orang lain. Nah, dengan kelas 10 diberikan treatment yang seperti itu, dia berusaha menguatkan dirinya sendiri. Menguatkan mentalnya, mengolah pikirannya menjadi lebih positif, agar mentalnya ini tidak menjadi semakin tersakiti, atau perasaannya tidak menjadi semakin tersakiti. Nah, demikian juga dengan perkembangan moral. Saya treatment yang saya berikan itu, saya melihat bagaimana stadium dari perkembangan moral si anak, gitu ya. Karena pikirannya yang memang sudah menjadi deduktif, operasional, gitu kan, sudah bisa membuat satu problem, upaya-upaya problem solving dan sebagainya, maka perkembangan moral ini yang diwujudkan di dalam suatu aturan-aturan yang ketat, gitu kan, itu ternyata memang menjadi baik bagi anak-anak ya. Dan itu akan terlihat ketika dia kelas 12. Kelas 12 itu kita akan melihat postur yang luar biasa dewasa ya, dari mungkin ukuran anak-anak sekitar gitu. Ya. Nah, karena kalau sudah perkembangan moral dengan perkembangan kognitifnya yang seperti itu, maka kita sudah
melaksanakan suatu pendekatan yang sifatnya transformasional. Jadi value-value, nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan, kemudian di dalam aturan-aturan yang ditetapkan itu bisa kita sampaikan ya melalui pendekatan yang transformasional. Karena itu tahapannya yang pertama kan disiplin melatih ya kan. Disiplin dan melatih, wis emploen itu ya, semuanya itu laksanakan saja tanpa reserve, artinya tanpa membantah gitu ya. Nah, kalau sudah tercapai baru kita mulai membimbing mereka. Kenapa? Dia sudah mampu meregulasikan dirinya gitu, mampu mengatasi emosi-emosinya gitu ya. Kalau itu sudah tercapai maka kita sudah mulai membimbing mereka. Dan kalau mereka sudah semakin matang maka hubungan antara pelatih, pembina, guru dan sebagainya itu kemudian sudah bisa menjadi persahabatan gitu ya. Oke. Ya. Oke, kita tunggu. Ini yang selalu saya tekankan pada Anda. If you can do the little things right, you will never do the big things right. Jadi kalau melakukan sesuatu yang kecil saja kalian tidak bisa, gitu kan. Bagaimana kalian berpikir untuk bisa melakukan sesuatu yang besar, gitu kan. Contohnya, kalau kalian misalnya tidak bisa gitu mengikat tali sepatu sendiri, gitu. Bagaimana kalian bisa membimbing orang, mengajari bagaimana mengikat tali sepatu. Kalau mengajari mengikat tali sepatu saja tidak bisa, bagaimana kemudian kamu bisa mengajari mereka berjalan dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu hal yang betul-betul kita tekankan pada anak-anak ya, bahwa jangan meremehkan sesuatu yang kecil, even itu hanya sekedar meletakkan baju di lemari. Even itu hanya sekedar merapikan kasurnya sendiri. Karena setiap hari kami akan memeriksa kamarnya, memeriksa kerapian lemarinya, memeriksa kerapian kasurnya, tata letak buku, semuanya diatur. Gitu. Bahkan urutan warna itu pun diatur, gitu kan. Semakin ke bawah semakin tua warnanya, gitu kan. Ukuran lipatan diatur, gitu. Itu saja diatur, apalagi ya, apalagi yang nempel di tubuhnya. Sepatu ya harus mengkilat, gitu kan. Baju, setrikaan baju ya ada aturannya, gitu. Dulu tidak ada yang namanya laundry di sana. Ketika saya ada di sana, mereka harus menyetrika baju dan mencuci bajunya sendiri. Ketika kelas 10, mereka tidak boleh menggunakan mesin cuci. Mereka harus mencuci dengan tangan. Ya. Ketika kelas 11, mereka boleh mencuci dengan mesin cuci, tetapi tidak boleh menggunakan pengering. Ketika mereka sudah kelas 12, barulah mereka pure boleh menggunakan mesin cuci itu. Dan ketika menggantungnya, ketika menjemurnya pun ada aturan. Ada aturannya, gitu ya. Hem di mana? Celana atau rok di mana? Kemudian baju dalam di mana? Handuk di mana? Semua harus tertata rapi. Kelihatannya sederhana, tetapi ternyata ketika kita dewasa, hal-hal sederhana itu kemudian memberikan dampak kepada diri kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kemudian mampu melaksanakan sesuatu secara sistematis. Ya, oke, ini ada sedikit ada sedikit kata-kata.
Iya, jadi salah satu yang kami periksa setiap pagi itu adalah tempat tidur. Jadi spray itu harus betul-betul terikat rapi ke bawah gitu. Nah, taunya rapi atau tidak bagaimana? Kita lemparkan koin. Kalau koin itu membal berarti sudah sempurna dia merapikan tempat tidurnya. Jadi kalau kita ingin jadi orang sukses menurut Bapak Jenderal tadi, ya, mulailah dari tempat tidurmu. Kalau ketika kita bangun tidur kemudian kita rapikan tempat tidur itu dengan rapi, ya, itu artinya kita sudah siap untuk beraktivitas dan menjemput kesuksesan pada hari itu. Mungkin itu dulu Bu Ulfa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bisa diterima oleh anak-anak apa yang saya sampaikan. Soalnya kadang-kadang kalau sudah tua ini sering blocking, itu mau ngomong apa gitu, ini sudah ada di pikiran ini tapi nggak keluar gitu. Oke, monggo Bu Ulfa. Terima kasih Bu Avianti. Sama Bu, yang muda juga sering gitu. Kalau yang muda ini kebanyakan sosmed. Oke teman-teman, mari kita berikan reaksi dulu untuk Bu Avianti. Tepuk tangan. Oke. Sudah ada yang mulai resen ini. Oke, langsung saja kita mulai di diskusi ya. Yeah. Alif di sini. Oke, langsung saja Alif silahkan. Ada pertanyaan langsung bisa disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Ulfa dan Bu Avianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alif Atahrir, saya dari Offering G, Bu. Jadi saya tiba-tiba kayak kepo aja sih Bu. Selama Ibu mengajar di Taruna itu, apakah pernah terjadi perundungan dan bagaimana bentuk perundungannya gitu? Atau baik itu perundungan antar angkatan ataupun hanya pada satu angkatan gitu. Dan jika terjadi perundungan tersebut, apa yang dilakukan oleh pembina gitu? Menegur beberapa kali baru mengeluarkan ataupun langsung mengeluarkan gitu Bu. Dan apa juga yang perilaku penanganan terhadap korban juga, tidak hanya perilaku. Baik, terima kasih. Iya. Memang tadi kan sudah saya singgung sedikit ya, yang namanya anak-anak gitu kan, apalagi anak laki-laki utamanya gitu kan, ketika remaja itu seperti apa sih konsep dirinya gitu, apa yang membuat mereka itu dikagumi oleh peernya gitu kan, kalau sesama laki-laki itu, makanya ada yang namanya tabut pleasure ya di masa remaja ini, hal-hal yang harusnya tabu untuk dilakukan seperti merokok dan sebagainya. Oh, jangan dikira tidak ada perundungan dalam bentuk yang sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya bisa saja terjadi gitu kan. Perundungan itu bisa terjadi di dalam angkatan, bisa terjadi antar angkatan.
Wong kami itu pernah, saya kebetulan lagi di luar ruangan gitu ya, ada semacam balkon. Ruangan kami itu ada di atas sehingga kami bisa memantau semua pergerakan ya, semua pergerakan dari anak-anak. Mereka jalan berdua ngobrol seperti sedang santai. Saya tanya, mau kemana? Mau kembali ke asrama pembina. Sore-sore gitu. Oke gitu. Tahu-tahu maghrib gitu kan, maghrib ternyata ada anak yang sudah cedera gitu kan, ada bonyok gitu di wajahnya, gitu. Sudah gitu kan. Saya tanya, kamu tadi ngapain? Gelut gitu kan, namanya anak laki-laki gitu. Apakah kemudian di asrama enggak ada ini, namanya anak laki-laki kumpul bareng gitu. Ya orang tuanya marah gitu kan. Ini gimana nih pembinanya enggak bisa jaga anak saya dan sebagainya. Kalau kami sih, kalau kami terutama saya, sesuatu yang sifatnya itu kan sebetulnya terjadi, hal-hal terjadi seperti itu kan wajar saja. Di luar pun dia juga bisa seperti itu, apalagi di dalam 24 jam bersama gitu ya. Jadi tetap kami tangani gitu, tetap kami tangani dua-duanya bisa. Biasanya langsung kami hukum, ya, langsung kami hukum. Karena kemudian kami bisa waktu itu di sana belajar bahwa anak-anak yang dibully, ya, anak-anak yang dibully itu ternyata itu berasal dari dirinya sendiri, gitu. Ya, ada hal-hal yang menyebabkan dia itu kemudian dibully. Contoh misalnya, anak-anak di sana itu yang pejabat, yang pejabat. Jadi kan di sana banyak sekali organisasi. Ada 3 organisasi besar. Ya, ini sebagai gambaran saja di sekolah. Yang pertama OSIS, ya, MPK. Itu yang memang ada di mana-mana ya, di setiap sekolah ada. Kemudian ada organisasi asrama gitu. Karena mereka ada di asrama, mereka perlu diatur, ditata dan sebagainya. Dan ini juga merupakan pembelajaran bagi siswa ya untuk menjadi pemimpin. Kemudian di antara 2 ini ada namanya organisasi resimen. Nah, mereka yang menjabat ya sebagai ketua ataupun apa, biasanya mereka menggunakan tali kur sebagai tanda ya. Dan ini menimbulkan kebanggaan gitu pada siswa gitu kan, menimbulkan kebanggaan. Nah, anak-anak lain kadang-kadang juga kepingin seperti itu, tetapi karena tidak terpilih dan sebagainya, kadang-kadang mereka mencoba-coba untuk untuk pinjam punya temannya, kemudian foto. Ya sekarang zamannya adalah zaman media ya, di mana kita itu lebih sering, kalau orang bilang flexing ya. Kalau flexing itu mungkin kemewahan, kalau ini kebanggaan gitu ya yang ditunjukkan di media. Padahal sebetulnya dia bukan pejabat. Nah, anak-anak ya sudah terjadi perundungan gitu ya. Sejauh itu bisa kami tangani ya. Kita mencegah itu sudah kita cegah, tetapi kadang-kadang itu tidak bisa betul-betul steril ya, tidak bisa betul-betul steril karena kita tahu sendiri ya bagaimana anak-anak itu sedang bertumbuh dan berkembang, emosinya, egonya dan sebagainya, self konsepnya akan selalu ada seperti itu. Cuman sejauh tidak berimbas pada sesuatu yang membahayakan gitu kan. Kami mencoba untuk tidak bukan excited, tapi untuk tidak kalau anu tuh tidak terlalu bukan tidak terlalu khawatir, tapi tidak terlalu over di dalam menangani mereka gitu. Tetapi kalau itu sudah menimbulkan sesuatu yang membahayakan, memang akhirnya kemudian harus dikeluarkan. Pernah loh Mas terjadi ya, ada anak itu mungkin karena dia tidak kuat, kemudian dia lari pulang ke rumah, sampai rumah mukanya bonyok. Kemudian orang tuanya marah-marah datang membawa keluarganya yang polisi. Gitu. Ini cerita pengalaman ya, cerita pengalaman dan bagaimana anak itu kemudian begitu pandainya gitu kan. Lah, saya telusur, tidak saya interogasi lah. Kalau orang bilang interogasi, tapi saya enggak. Saya ajak ngobrol dan sebagainya. Saya urut kenapa sampai seperti itu. Apa yang terjadi?
Ternyata anak itu nonjokin mukanya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia pengen keluar dari sekolah itu dan orang tuanya nggak mau. Gitu. Jadi dia membuat satu sandiwara seolah-olah dia dibully, dirundung, tapi ternyata itu dia lakukan sendiri gitu. Dan kemudian terkuak ketika saya mencoba untuk mengorek keterangannya. Tapi memang ada yang sampai istilahnya sampai berakibat anak itu dikeluarkan ada, ya. Jadi kalau memang anak ini istilahnya kita sudah tidak sanggup membina lagi karena satu mungkin anaknya sendiri memang menolak gitu kan, menolak artinya setiap treatment yang kami berikan itu kemudian dia tolak, kami tidak mau mengambil mengambil resiko untuk kemudian membahayakan semua orang gitu. Ya harus dikeluarkan siapapun dia. Kami ke sekolah dan kemudian Bu ini sudah di atas batas toleransi kami gitu kan, maka anak ini memang harus dikeluarkan. Mungkin itu Mas Alif, ada yang mau disampaikan lagi? Oke, mungkin dari Mas Alif ada tanggapan atau dari teman-teman yang lain? Kalau dari saya cukup Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, bisa melalui kolom chat atau langsung raise hand. Ini apa? Interaktif bukan berarti tidak puasa kok. Meskipun tetap interaktif. Saya tetap harus buat kalian puasa. Karena banyak. Saya melalui dua forum pagi ini kok sama-sama ayem gitu. Iya. Jadi mungkin bisa saya sambung dulu sebentar mungkin ya Bu. Tunggu teman-teman yang lain, kita tunggu 5 atau 10 menit. Jadi kalau pembahasan di psikologi perkembangan kita mungkin fokuskan di sini remaja ya. Jadi yang menarik di remaja itu kan peer group. Kalau ya peer group itu jadi saya jadi teringat gitu Bu. Bagaimana banyak kasus-kasus yang yang besar, yang fenomenal yang kita tahu itu besar kaitannya dengan peer group. Misalnya kalau di Jogja itu klite seperti itu kan, ya, itu peer group sekali itu. Ya, betul. Peer group sekali, istilahnya seperti itu. Atau mungkin yang sifatnya positif juga, misalnya kayak K-popers gitu ya. Itu kan justifikasinya itu kan akhirnya ke peer group sekali. Beda kalau mungkin kita masih SD gitu ya, SD itu masih pembawaan orang tua atau pola asuh atau apa yang ada di rumah itu masih kental. Tapi kalau sudah ke remaja itu akhirnya ada pengaruh kelompok-kelompok karena proses identifikasi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, teman-teman gimana ini? Ada yang lain? Iya Bu Ulfa. Peer group itu memang salah satu yang berpengaruh. Contohnya mereka benar-benar concern sama penurunan berat badan untuk yang overweight gitu atau yang obesitas di sana itu karena peer group, karena dia melihat teman-temannya kok badannya bagus-bagus, kemudian dia gemuk sendiri gitu kan. Nah itu biasanya yang kemudian menstimulasi dia gitu ya untuk kemudian memperbanyak atau meningkatkan binsik sendiri gitu. Jadi sudah tidak perlu kita perintah atau apa, dia udah binsik sendiri untuk menurunkan berat badan. Dan memang kita atur pola makannya. Mereka yang obesitas itu betul-betul nggak boleh makan nasi putih. Mereka kita kasih makan nasi merah. Kemudian di awal memang binsiknya itu kita tambah gitu sampai berdarah-darah. Ya kan? Tapi kemudian di akhir-akhir itu biasanya dia sudah begitu lihat badannya teman-temannya kok udah mulai kelihatan bagus gitu. Nah, dia sudah tidak perlu lagi kita perintah gitu.
Termotivasi sendiri, ya, peer group. otomatis. Ya, otomatis. Itu peer group itu. Nah ya, Yeah. makanya kan sering kali ketika orang tua mempunyai anak yang sudah remaja, itu kan mesti identifikasinya itu kan temannya dulu. Oh, anak saya itu sudah berteman dengan siapa saja kan gitu. Itu memang cukup menarik bagaimana mengidentifikasi peer. Iya. Tapi kalau di sana mereka punya apa pattern ya, atau punya identifikasi itu justru pada pembinanya. Iya, jadi saya lihat betul kenapa saya katakan bahwa identifikasi pada pembinanya, karena begitu mereka kelas 11, cara bicara mereka gitu ya. Pada saat saya di sana ya Bu ya, sebagai pengasuh, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka pakai bajunya, bagaimana mereka gerak-geriknya, gesturnya itu adalah pembinanya. Iya, pembinanya. Itu yang coba ditiru sama inisiasi Bu? Guru inspiratif atau apa itu ya? Iya. Lupa di wilayah pendidikan. Ya. Jadi membentuk sosok guru itu yang menarik gitu. Iya, memang. Jadi jadi yang kami bentuk di sini atau kami ubah di sini itu sebetulnya bukan anak-anak saja, ya, bukan anak-anak saja, tetapi juga guru-guru yang di sana pun akhirnya kita mencoba untuk membentuk gitu kan, minimal itu mendekati mendekati kami gitu ya, performance-nya gitu. Artinya bagaimana cara mereka pakai baju, nggak ada di sana namanya guru rambutnya gondrong, ya sama dengan tarunanya walaupun tidak seperti itu. Kan memang rambut ini kan tidak boleh gondrong, itu ada aturannya. Kalau kelas 10 dia harus gundul gitu kan. Dia harus gundul gitu. Dan kalau sudah kelas 11 itu ada aturannya, saya lupa sih ya, kan ada ukurannya itu. Ada yang 012, artinya yang di atas ini hanya boleh 1 cm gitu kan. 2 cm tingginya, di tengah 1, kemudian yang di bawah 0 gitu. Nanti ketika dia sudah kelas 12 itu sudah mulai agak panjang gitu. Nah, guru-guru pun nggak ada yang rambutnya berantakan akhirnya gitu, malu sendiri mungkin ya sama siswa. Tapi itu secara otomatis Bu, otomatis kemudian terjadi imitasi juga pada para guru ini, cara mereka berpakaian pun akhirnya menjadi lebih rapi dari ini sepengamatan saya. Dibanding ketika awal saya di sana gitu. Jadi yang laki-laki jadi kelihatan lebih ganteng gitu, yang perempuan jadi nice sekali kalau dilihat gitu. Imbasnya memang ke situ ya. Jadi saya kira memang guru memang harus seperti itu ya, karena mau tidak mau dia menjadi pola identifikasi dan imitasi dari siswanya gitu. Iya, saya jadi teringat saya pernah punya pengalaman juga mengajar di TK itu ya, salah satu yang ditekankan itu ya memang look-nya, seperti penampilan seorang guru. Karena identifikasi pertama itu ya apa yang terlihat. Iya, betul. Jadi teman-teman mungkin ini kalau nanti teman-teman sudah semester, saya tidak tahu sih persisnya nanti semester berapa, apa yang disampaikan oleh Bu Avianti ini adalah bagian dari apa yang disebut mungkin modifikasi perilaku seperti itu. Iya, betul. Perilaku itu bisa dibentuk loh, gitu. Tapi mungkin nanti akan mata kuliahnya, saya kurang tahu nanti tepatnya di semester berapa gitu. Jadi ada tujuan. Ya, ada ini Raffi Raihan. Iya, Raffi Raihan. Oke, silakan Raffi. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya. Tadi sempat dibahas kan tentang adanya flexing ya intinya dari siswa-siswa itu sendiri. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri, itu kan termasuk dalam sifat arogansi ya. Bagaimana cara untuk menekan sifat arogansi dari seseorang siswa itu sendiri di luar adanya peraturan yang mungkin
akan menghukum mereka apabila melakukan hal tersebut. Terima kasih, Ibu. Monggo Ya, langsung. ya. Salah satu sesuatu itu kadang-kadang ada gulma ya. Yang saya katakan ada gulma. Bahkan di dalam pendidikan pun gulma itu ada, gitu. Artinya begini, ketika kita menanam padi, ketika kita pupuk, padinya memang tumbuh subur, tapi gulmanya juga tumbuh subur, gitu. Nah, salah satu gulma di dalam pendidikan ketarunaan ini adalah sifat flexing dan kesombongan. Kenapa? Karena dia merasa badannya sudah bagus, performanya bagus, itu pasti mau tidak mau muncul sifat kesombongan itu ada, gitu. Tetapi kemudian biasanya tuh di awal-awal mereka kelas 12 itu muncul. Kenapa? Karena mereka menjadi yang paling senior. Nah, tetapi kemudian melalui pendampingan kami gitu, kami biasanya kemudian mengajak mereka berbicara. Biasanya yang sombong itu memang yang pakai talikur itu, karena memang terlihat gitu kan, performanya memang terlihat wah gitu ya. Ya memang ada, itu gulma ya, itu gulma. Flexing seperti itu saya katakan itu gulma. Bahkan ada yang sampai waktu itu ada seorang anak itu mungkin karena ini cerita saja, jadi kami ini di sana kan tidak membentuk sekolah baru, tetapi kami mengubah. Ada 2 angkatan yang kami ubah gitu. Dan tidak semua anak itu rela diubah seperti itu. Bahkan sampai mereka lulus pun mungkin dendamnya pada para pembina ini masih luar biasa. Gitu. Kalau bisa nggak ketemu deh sama mereka, sama beliau-beliau itu. Mungkin begitu mereka ya, gitu. Karena saking pegelnya mereka karena harus berubah gitu kan. Gitu. Itu sampai kemudian dia di sosial media pun dia seperti itu. Gitu. Ya kami hukum dia kan, kami hukum gitu. Dengan berjalannya waktu, kaget juga saya kan termasuk anak yang tidak mau diubah ini kan. Ternyata dia jadi taruna gitu. Saya gini kan, kamu nggak ingat siap pembina, tapi saya kan berubah kan ya oke gitu. Ya memang itu salah satu gulma, tetapi sekali lagi bahwa kalau kita memupuk padi maka kita harus lebih rajin mencabuti gulmanya, karena kalau gulmanya itu luar biasa. Sama kami juga gitu. Kami memang sering direpoti dengan gulma-gulma dari pendidikan ini, tetapi itu adalah konsekuensi yang wajar. Karena kami mendidik mereka seperti itu gitu. Tetapi jangan berpikir bahwa mencabut gulma itu mudah. Ya. Membuat mereka sadar bahwa mereka seperti itu adalah hal yang wajar, bukan sesuatu yang istimewa bagi mereka, itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Dan itu biasanya itu mereka akan menjadi lebih dewasa, lebih mature itu di akhir semester kelas 12. Ketika itu terjadi di semester kelas di bawah semester itu, ya kami menganggap itu sesuatu yang wajar dan tetap harus kami berantas gitu saja. Dengan kembali lagi, walaupun sudah kelas 12, yang namanya reward and punishment itu tetap masih ada. Gitu. Ya, dengan itu caranya. Gitu. Caranya, ya kamu sombong, apa yang kamu sombongkan? Masih ada di atasmu ini pembina. Gitu. You are nothing bagi pembina. Gitu. Nah, salah satunya diantaranya seperti itu. Siapa tadi Mas? Siapa tadi yang tanya tadi ya? Bagaimana Mas? Baik, terima kasih sudah cukup menjawab. Oh, oke. Kalau belum bilang ya, kalau belum, karena saya tidak tahu juga apa ya, ada gap mungkin ya, ada gap puasnya. Maaf Ibu, boleh menambahkan lagi ya? Oke, monggo silakan. Tadi kan dari jawaban Ibu bisa saya simpulkan kalau sifat arogansi ini bisa ditahan dengan yang namanya ketakutan ya terhadap pembina. Bukan ketakutan, tetapi pemahaman ya, pemahaman bahwa dia seperti itu, masih ada yang di atas kamu gitu. Jadi kamu bukan siapa-siapa seperti ini tuh gitu ya. Jadi seperti itu. Saya menekankan pada mereka itu seperti itu. Berarti lebih ke ketaatan ya. Maaf saya salah kata. Iya, memang kalau mereka itu nomor 1 adalah ketaatan gitu. Ya.
Jadi intinya kamu senang, kamu nggak senang, kamu mau, kamu nggak mau, ini baik atau buruk, nomor satu adalah taat, gitu. Taat dulu, gitu. Tapi setelah ketaatan itu kan ada proses berpikir ya, berkembangnya proses kognitif itu yang kemudian nanti akan memberikan kesadaran pada anak-anak, gitu. Seperti itu Mas Raffi prosesnya, gitu. Sehingga nanti apapun dia kemudian kami berharap mereka tetap lembah manah, gitu ya, rendah hati. Kenapa seperti itu? Karena pada yang tua ya, dia wajib untuk hormat, ya, pada guru, pada pembina, bahkan pada tendik-tendik yang ada di sekolah itu dia wajib untuk hormat. Ya, awalnya memang mungkin hanya fisiknya saja yang hormat, ya. Tetapi dengan memberikan santi aji yang muncul pada saat malam kita bersama, nah itu dimasukkan value dan ditumbuhkan value itu pada diri mereka, gitu. Caranya seperti itu. Gimana Mas Raffi? Sudah? Boleh saya ada pertanyaan lanjutan Ibu? Oke, monggo. Jadi tadi kan lebih kepada ketaatan, kemudian berarti kan bisa saya simpulkan bahwa pendidikan di sini itu lebih kepada pengembangan persona mereka ya Ibu. Nah, bagaimana apabila sudah selesai dari pendidikan itu gitu? Karena kan tadi dasarnya ketaatan kepada yang lebih tinggi gitu. Karena seperti yang kita semua tahu ada salah satu oknum gitu yang masih memiliki sifat arogansi setelah dia selesai melakukan pendidikan gitu. Terima kasih. Ya, kembali lagi kita tidak bisa mengontrol sekian ratus orang itu untuk berhasil, ya kan? Saya berpikir bahwa kalau kita belajar statistik itu selalu ada taraf kesalahan, ya. Selalu ada namanya taraf kesalahan. Kami menyadari bahwa kami juga bukan orang yang amat sangat sempurna sehingga kalau masuk 100 itu kemudian akan sama semua, berhasil semua, menjadi mature semua, gitu. Ada memang yang begitu keluar itu sombongnya masih naudzubillah min dzalik, gitu kan, merasa bahwa mereka seperti masih senior di sekolah. Ada, gitu kan. Artinya begini, tetapi kami mencoba meminimalisir sedemikian rupa taraf kesalahan itu sehingga tidak melebihi batas normal, gitu. Kami juga manusia, gitu kan, kami tidak sempurna dan bahkan kadang-kadang ketidaksempurnaan kami pun menjadi kemudian diimitasi, gitu kan, diimitasi oleh mereka. Tetapi sejauh ini yang saya tetap memantau perkembangan dari anak didik saya. Mulai dari SN1 sampai dengan sekarang ini SN yang mau lulus ini adalah SN6, gitu kan. Saya masih tetap memantau dan kami sering berkomunikasi. Saya hanya sekedar untuk memantau apakah yang kami lakukan di sekolah, ya, kami lakukan di sekolah itu dampaknya seperti apa, gitu. Karena itu juga bahan evaluasi kami, gitu ya. Bahan evaluasi kami, apakah yang kami lakukan sudah benar-benar on the track, gitu kan, ataukah di dalam track itu sendiri ternyata ada sesuatu yang menyimpang, gitu. Ya dimungkinkan Mas Raffi bahwa ada anak-anak yang masih tetap sombong keluar dari situ, seolah-olah masih menjadi senior, aku ini senior, gitu. Dimungkinkan, gitu ya. Saya tidak ingin menutupi itu, ya memang ada, gitu. Tergantung dari bagaimana kematangan mereka pada saat mereka di sekolah. Tapi harapan kami, gitu kan, dengan dia berada di masyarakat, kemudian apa yang sudah kami bekalkan, ya baik itu secara kognitif, secara emosional, secara moral, gitu, itu kemudian akan berkembang, ya akan berkembang lebih baik lagi, gitu. Awal-awal pasti Mas Raffi ada itu yang merasa seperti itu, tapi saya yakin dengan semakin matangnya mereka akan lebih bisa meregulasi dirinya, gitu. Karena kita tidak bisa mengontrol manusia secara penuh, ya. Iya betul, betul.
Nanti Mas Raffi akan belajar di statistik ya, kenapa Iya. Taraf kesalahan di keilmuan humaniora itu jauh lebih besar. Iya. Kan beda sama eksakta nih, Bu. Eksakta nih, kalau eksakta Kalau harus semakin eksakta kecil. Kalau kita presisi. bisa sampai 5-10%. Ini ada yang tanya Bu lewat chat di kolom chat ya, kolom chat dari Komang Widi ya. Komang ya. Permisi Bu, perkenalkan saya nih Komang dari Ofrenka. Sebelumnya saya mohon maaf bertanya melalui kolom chat karena audio sedang bermasalah. Ada beberapa orang yang memahami konsep kontrol emosi diri sama dengan merepresi diri sendiri, di mana mereka selalu memendam perasaan yang mereka punya, entah rasa marah, kesal, sedih, sehingga pada akhirnya ada di suatu saat yang mereka pendam akan meledak dan bisa merugikan orang lain. Nah, bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi? Tadi sudah saya singgung, ini Mbak apa Mas ya? Mbak. Oh, Mbak ya. Tadi sudah saya singgung Mbak bahwa di tempat kami itu kami sediakan sansak. Salah satunya itu adalah outlet bagi mereka ya, supaya mereka ini bisa mengeluarkan semua emosinya. Wah, kalau malam itu kalau sudah mereka disansak itu sambil berteriak, sambil mukulin sansak ya kita biarin. Memang itu adalah outletnya gitu ya, sehingga emosi yang ada di dalam itu bisa keluar. Karena bagaimanapun juga meregulasi emosi itu adalah satu proses belajar yang tidak bisa didapat hanya dalam 1-2 hari gitu kan. Bisa berbulan, bahkan bisa bertahun. Tetapi bagi kami yang terpenting adalah proses belajar itu terjadi di dalam diri anak itu untuk meregulasi emosi. Ya, jadi kita itu memberikan satu outlet seperti itu. Dan kemudian utamanya ini, walaupun dia masih kelas 10 gitu kan, mereka sudah diajari untuk memimpin temannya gitu. Biasanya itu dia lakukan pada saat dia memberikan aba-aba baris, gitu. Itu kita ajarkan. Kalau emosinya lagi meledak, waduh keras banget kalau ngasih apa-apa itu siapnya itu mungkin dari dia di asrama gitu bisa kedengaran sampai ke jalan. Enggak juga sih. Enggak, artinya ketika dia kan kalau kita marah kadang-kadang kita pengen teriak ya, wah gitu. Nah, pada saat memberi aba-aba itu salah satu outlet juga gitu. Itu. Jadi suaranya keras, lantang gitu kan, karena emosi. Tetapi itu proses belajar juga untuk cara memberikan instruksi atau cara memberikan apa-apa ya seperti itu, harus keras dan harus didengar oleh semua orang gitu. Jadi semuanya itu benar-benar kita ramu menjadi satu proses pembelajaran bagi siswa apapun itu, bahkan ketika dia memendam emosi pun itu bisa kita keluarkan untuk sesuatu yang positif gitu ya. Pada saat BDM kalau sudah marah bagaimana dia menggerakkan badannya itu terlihat gitu. Enggak apa-apa, biar aja, memang itu outletnya dia gitu ya. Jadi diharapkan dengan seperti itu enggak merugikan orang lain. Tapi ada yang merugikan, ada. Jangan dikira gitu kan. Tahu-tahu yang namanya pintu kamar mandi sudah sengklek gitu kan, karena dia marah, dia banting itu kamar mandi gitu kan. Kalau enggak gitu misalnya, dia lempar bantal kemudian dengan kerasnya kena ini lampu jatuh pecah gitu. Ada, jangan dikira tidak ada gitu. Ada seperti itu namanya. Kalau sudah kita lihat perilaku anak-anak di dalam asrama itu, waduh itu memang kita lihat individual differences-nya, kemudian bagaimana anak yang matang, bagaimana yang tidak, bagaimana yang manja ketika di rumah, bagaimana anak yang selalu diladeni, itu kelihatan semua ketika di asrama gitu ya. Jadi itu memang dinamika yang luar biasa gitu. Terus jangan dipikir sesuatu itu sangat ideal. Sangat ideal banget. Nanti dia begini, enggak seperti itu.
Ini saya kok jadi penasaran ya Bu. Apakah ekspresi emosinya itu ada yang melukai diri sendiri mboten? Ada, Oh ada. ada. Dan karena tidak terkendali akhirnya kita lepas anaknya. Gitu. Ya ada. Dan biasanya itu terjadi yang saya bilang ya. Kadang-kadang anak-anak orang tua sekarang ya, orang tua sekarang mungkin juga saya itu seringkali sudah mengajari anaknya untuk tidak jujur gitu ya. Oh, kamu mau masuk Taruna Nala, oke, karena di sana ada tes psikologi, kita latihan dulu ya. Nah, akhirnya tidak terdeteksi gitu ya, tidak terdeteksi apa ya istilahnya simptom-simptom yang harusnya terdeteksi gitu. Ya selalu ada. Ada. Jadi kalau memang saya melihat oh tidak bisa, ini nampaknya sudah abnormalitas gitu ya. Ya kita lepas Bu, kita minta sekolah untuk lepas karena tidak mungkin kita yang jaga nih satu anak mengabaikan yang ratusan anak gitu. Jadi, ya seperti itu Bu. Jadi saya itu seringkali kalau ngabsen teman-teman itu Bu, kalau sudah 2 kali nggak masuk gitu saya tanyakan ke teman-teman yang lain. Ada yang tahu kabarnya anak ini enggak? Beneran tahu. Jadi saya itu kadang-kadang ngeri ketika membaca berita tiba-tiba suicide kayak gitu. Kan seperti tonjokan seperti selama ini kita hanya hadir secara fisik gitu ya Bu takutnya gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin Komang ada ingin memberikan tanggapan atau teman-teman yang lain mungkin? Sebentar, ini ada satu new message ini dari Sampun dari Raffi tadi. Oh, dari Raffi. Oh, enggak ada yang salah Mas Raffi. Oke, dari Komang. Oke, sudah Bu, baik, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Sudah? Tidak ada ya? Mungkin dari Bu Avianti ada closing statement mungkin sebelum saya tutup? Iya, jadi apa yang saya lakukan di SMA berbasis ketarunaan itu memang melibatkan atau mengembangkan seluruh aspek dari seorang anak ya, baik itu fisik maupun psikologisnya dan juga sosialnya. Dan kami melakukan itu secara terencana dan terukur ya. Tetapi walaupun sudah seperti itu, tetap saja kami manusia ya, memang tidak semua anak itu kemudian sesuai dengan track yang kita inginkan. Ada saja memang kegagalan-kegagalan sehingga menyebabkan anak itu harus keluar dan sebagainya, itu ada gitu ya. Tetapi kemudian kami tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kami putus asa gitu. Jadi kami pun banyak belajar ya, banyak belajar dan sangat menarik sekali melihat bagaimana proses psikologis yang ada di dalam diri anak itu berkembang sedemikian rupa. Tiba-tiba saya melihat yang tadinya kelas 10 masih seperti itu, ketika kelas 12 anakku sudah dewasa banget ternyata gitu kan. Bagaimana cara mereka berbicara gitu kan. Bagaimana cara mereka berperilaku, gestur-gesturnya itu terlihat matang gitu ya. Semuanya ya enggak sih, itu ya selalu ada anak-anak yang tertinggal itu selalu ada gitu, tetapi tetap akan kami bimbing gitu, dan berharapnya ketika mereka keluar dari sana mereka itu bisa menjadi satu teladan bagi yang ada di luar gitu, minimal tidak menimbulkan masalah sosial gitu ya bagi teman-temannya. Mungkin itu Bu Ulfa, nanti mengenai hal-hal yang dampak dan sebagainya akan kita bahas pada pertemuan berikut. Oke, terima kasih Bu Avianti. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan teman-teman. Oke. Ini juga diajari untuk ekspresi emosi Bu kemarin pekerja itu, memberikan penghargaan gitu kan. Ternyata mesin juga sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa mengekspresikan emosi kita. Betul, emoticon itu kan. Iya. Dia bisa nangis, dia bisa marah, dia bisa ketawa. Iya. Dia sebel. Luar biasa. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi sebagaimana yang kita pelajari di kelas bahwa manusia itu ya bukan hanya fisik saja, ya ada kognitifnya, ada sosial emosional,
sosial emosinya, yang tadi misal dijelaskan bagaimana treatment untuk apa tadi, gulma tadi ya. Ada gulma pendidikan kalau itu akan efektif gulma pengasuhan. Kalau tidak hanya secara fisik saja, tapi akan ada pemahaman gitu, seperti yang juga kita sering bahas di kelas. Karena ketika kita sudah memahami, biasanya problemnya sama Bu, saya juga maksudnya pengalaman lama di jadi pengurus di boarding school semacam itu. Iya. Kendalanya adalah merasa pembiasaan ya, kayak misal sholat terus di absen, itu kan kadang itu semacam bertanya-tanya gimana ya memahamkan teman-teman itu bahwa sholat itu adalah kewajiban dan kebutuhan, seperti itu, yang sholat berjamaah sih lebih tepatnya, itu yang tidak harus dikontrol, tapi memang kadang kita membutuhkan hal-hal yang sifatnya pressure gitu, betul, pressure dulu untuk bisa melekat menjadi karakter kita. Memang harapannya ya menjadi karakter-karakter yang baik gitu. Allah saja mempressure kita loh Bu Ulfa, dengan dosa dan pahala, itu kan pressure gitu. Memang manusia ini sudah diciptakan untuk di-pressure dari awal gitu. Karena tanpa pressure itu maka dia akan taat gitu. Tanpa pressure, berharap ketaatan ada tanpa pressure, ya enggak mungkin lah, wong manusia hedon. Hedonisme. Iya ya Bu, hedon juga ya aslinya. Iya, Allah itu sudah men-setting kita seperti itu. Kenapa ada jadi balance ya Bu ya? Iya betul, ada flexingnya, ada pressure. Oke. Ya, mumpung saya ingat teman-teman, mungkin kita akan mengambil foto. Jadi silakan, mungkin kameranya bisa dibuka. Saya tunggu 1 menit untuk siap-siap. Silakan berdandan dulu. Ya ini, oke. Yang lain? Oke. Oh, ada yang bareng-bareng nih ya? Nggak apa-apa, bareng-bareng juga nggak apa-apa. Senang sekali ketemu dengan mereka. Seolah-olah saya kembali muda. Padahal sudah makanya kalau pengajar itu awet muda Bu katanya. Guru saya SD itu ya sampai sekarang segitu saja wajahnya itu. Kok saya enggak ya, saya menua. Ya, maksudnya perubahannya itu tidak terlalu signifikan gitu loh Bu. Padahal punya ibu saya juga gitu kan. Senang. Oke. Yang lain? Oke, nampaknya banyak yang ketiduran. Bukan ketiduran, mungkin belum mandi. Belum mandi. Wajahnya masih awut-awutan, jadi takut tertangkap kamera. Ini salah satu kelebihannya kalau offline seperti ini Bu, walaupun baru bangun tidur masih bisa kuliah gitu kan. Iya, memang. Oke, sudah ya, saya ambil foto dulu. Yang lain agak lama. Oke, yang bawah-bawah ini. Halaman pertama dulu lah ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Next. Oke, mungkin mewakili yang atas, yang bawah karena kameranya masih off semuanya. Oke, ngaten nggih teman-teman dan Bu Avianti, sampai jumpa minggu depan di forum yang insya Allah akan kita laksanakan sebagaimana minggu kemarin ya, secara offline di tempat yang sama. Kita akan mendengarkan tentang dampak-dampak dari apa yang sudah di kurikulum ya, kurikulum di sekolah ketarunaan seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Dan Bu Avianti, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Sama-sama. Semoga itu menambah nilai tambah untuk diri kita semuanya. Amin. Oke, saya cukupkan di sini. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Iya, saya izin live Bu Ulfa. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya mau download dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.